Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan dua pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
Ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini kita bersama-sama berdoa, walaupun kita dari rumah-rumah. Tapi saya percaya bahwa hati kita hanya cuma untuk satu tujuan, yaitu memuji menyembah Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat perkenanan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, atas Pulau Bali, atas Indonesia. Dan kami percaya bahwa tanpa kasih, bahwa tanpa campur tangan daripada Engkau Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang terjadi atas hidup kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi atas Pulau Bali. Kami tidak tahu apa yang terjadi atas Indonesia. Tapi kami percaya bahwa campur tangan Tuhanlah yang akan membawa kami untuk terus maju, untuk terus melangkah, untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kasih Yesus sungguh indah di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Sekali lagi katakan, kasih Yesus. Amin. Sungguh indah di dalam Hidupku ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Sekali lagi katakan, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama. Panggil nama Yesus, Yesus,
Yesus. Pujilah Dia, Kasih-Nya kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, sebab kami tahu, sebab kami percaya bahwa kasih-Mu selamanya tinggal di dalam kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar, Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya, Tuhan, oleh firman kebenaran-Mu, Tuhan, kami dipulihkan, kami diangkat. Engkau yang akan membawa kami naik, tidak turun. Dan kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorak, lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Yang siap bersuka cita, bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Woo! Haleluya. Sama-sama kita katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itu kekuatan kami, Tuhan. kekuatanku, Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Amin. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi katakan, senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itu kekuatan kami, Tuhan. kekuatanku, Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Kami tahu, Tuhan, lawanku tak berkuasa atasku. Di
namamu, ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Sebab itu di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa, teriakan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkat. Yesus, Yesus, oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebab itu di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Sekali lagi katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa, dengan iman panggil nama Yesus. Yesus, 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 ada kuasa dalam namanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Teriakan haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat kasih-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Sungguh besar kasih-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami, Yesus. Tuhan, glory bagimu, glory bagimu. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, pengorbananmu bagiku. Dimengerti, oh, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, oh, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Shalom. Hari ini saya menyapa saudara melalui 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudahkah kita menyadarinya? Sekelompok orang sedang benar-benar mempersiapkannya supaya pelitanya tidak padam. Sedang sekelompok lagi tidak begitu peduli dengan apa yang sedang terjadi. Kabar-kabar peperangan, wabah kematian, penderitaan, penyesatan, kekacauan belum tentu menjadi alarm untuk seseorang bangun dari tidurnya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya sendiri. Keinginan telah menjadi begitu penting sehingga tidak bisa ditunda dan tidak bisa dibatalkan untuk dikejar. Namun dalam sekejap, wabah yang tidak kita kenal ini datang menghentak dan menyita perhatian dunia. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Semua keinginan jadi harus dibatasi, termasuk yang paling mendasar sekalipun, seperti sekolah dan bekerja. Mengapa? Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan Allah pun sedang bergerak dalam kehendaknya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi kuncinya ada pada kata tenang. Sebab dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bagaimana mungkin bisa tenang dalam situasi seperti ini? Percayalah saudara, di balik hal yang kelihatannya buruk sekalipun, selalu ada Allah yang sedang bekerja. Kuasailah dirimu, kuasailah keinginanmu, supaya kamu dapat berdoa. Penguasaan diri bukanlah hal yang instan, melainkan ia disebutkan paling akhir dari buah roh yang merupakan karakter ilahi. Amsal juga berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya, selama orang belum bisa menguasai keinginannya, di hadapan Tuhan, ia belum cukup dewasa untuk mendapatkan bagiannya. Sebaliknya, orang yang belajar menguasai diri dapat tetap tenang menghadapi badai. Sebab kekuatannya terletak pada doanya. Doa membuat seseorang tahu kehendak Allah dan dapat melakukannya. Bagaimana kalau sudah berdoa, sudah melakukan kehendak Tuhan,
tapi keadaan tidak bertambah baik. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Sebab DNA kita adalah doa. Doa, pujian, dan penyembahan. Kita tahu bahwa secara khusus Tuhan sudah menunjuk Indonesia untuk dimulainya Pentakosta ketiga. Lawatan Roh Kudus yang terbesar dan terdahsyat sepanjang sejarah. Dibangkitkannya generasi muda yang bergerak dari timur ke barat untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kalau berita ini sudah dikonfirmasi oleh banyak hamba-hamba Tuhan, apakah kita tinggal menunggu saja? Tentu tidak. Sebagai gerejanya di Indonesia, maka di pundak kitalah kepercayaan dan tanggung jawab itu harus diemban. Mengacu pada hari Pentakosta pertama dalam Alkitab, para rasul diceritakan bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Gerakan doa ini sedang terjadi di mana-mana, di seluruh belahan dunia ini. Mari bertekun, jangan mudah goyah. Mari sehati, jangan mau dipecah belah. Melalui Gembala Pembina, Tuhan minta kita doakan 3 hal. Yang pertama, doakan Indonesia. Usahakanlah kesejahteraan Indonesia dan berdoalah untuk Indonesia kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pokok doa yang pertama, doa bagi Indonesia sejahtera. Yang kedua, doa untuk pertobatan. Firman Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pokok doa yang kedua adalah pertobatan di Indonesia. Pokok doa yang terakhir, doa supaya terjadi kebangkitan doa, sehingga revival, kebangunan rohani, itu terjadi. Mari saat ini saya ajak kita untuk langsung berdoa untuk 3 pokok doa ini. Kita tundukkan kepala saudara. Bapa, kami rindu terjadi terobosan atas Indonesia. Sejahtera bangsanya, rakyatnya, dan pemerintahannya. Sejahtera ekonominya, sejahtera kesehatannya, pendidikannya, serta baik tanah, air, dan udara, semua diliputi dengan damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk lawatan-Mu atas Indonesia terjadi on time. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka semua berbalik dari jalan-jalannya yang salah dan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga bagi bangkitnya anak-anak-Mu untuk berdoa. Kau bangkitkan Tuhan pasukan-pasukan doa-Mu. Kau urapi Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya revival ini, kebangunan rohani, amanat agung, tersebar sampai seluruh bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa. Kalau ada anak-anak-Mu yang ada dalam ketakutan saat-saat ini, ada dalam kekhawatiran saat-saat ini, Tuhan biarlah Roh-Mu bekerja, menjamah di dalam nama Yesus. Biarlah mereka memberi diri mereka, mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apa yang mereka butuhkan, Kau sediakan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biarlah perkenanan Tuhan juga turun atas setiap pribadi.
turun atas setiap rumah tangga, turun atas setiap kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, maupun juga anak-anak mereka Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Perlindungan-Mu yang ekstra, dan seperti dalam Mazmur 91, terjadi atas mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, napas kehidupan yang Kau masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi pelita, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Dan biarlah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, berkati rumah tangganya, Engkau berkati keluarga besarnya, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia, diberkati tanah air udaranya. Biarlah penyertaan Tuhan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah pemulihan-Mu turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia. Mulai dari presiden, wakil presiden, sampai ke jajaran yang paling terendah Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biarlah otoritas yang ada pada mereka Tuhan Yesus. Biarlah keputusan, kebijakan yang mereka ambil Tuhan Yesus, biarlah itu semua boleh membuat bangsa Indonesia ini menuju ke pemulihan yang lebih baik Tuhan Yesus. Biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Tuhan Yesus, kebijakan yang mereka buat Tuhan Yesus, boleh mensejahterakan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus, biarlah lawatan Tuhan turun on time atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah pemulihan Tuhan juga menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami berdoa buat COVID-19 dan ancaman resesi yang hari-hari ini terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami perkatakan, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan-Mu Tuhan Yesus terjadi buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat Gembala, pembina kami, pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, dan keempat wakil gembalanya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka. Engkau berkati apa menjadi kebutuhan mereka.
biarlah kekuatan kesehatan yang selalu baru Engkau selalu tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati keluarga besarnya, Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pendeta James Pasaribu, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kekuatan kesehatan yang selalu baru, biarlah Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, biarlah pemulihan-pemulihan-Mu Tuhan Yesus terus Engkau nyatakan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan mengangkat dia menjadi naik bukan turun. Engkau yang akan selalu menyertai dia Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu pergi melayani, Engkau akan sertai dia dengan mujizat-mujizat-Mu yang kreatif Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu dengan gereja Mahogani Bali yang hamba-Mu gembalakan ini Tuhan Yesus, yang Engkau yang akan menyertainya Tuhan Yesus. Engkau berkati rumah tangga ini Tuhan Yesus, Engkau berkati Pastor James, berkati Ibu Shirley Tuhan Yesus, dan Engkau juga berkati kedua anaknya Eshel dan Yosel Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga ini Tuhan Yesus, biarlah mereka mulai menjadi garam dan terang Tuhan Yesus bagi keluarga besar kami Tuhan Yesus, biar walaupun juga buat sekeliling tempat tinggal mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa keluarga ini Tuhan Yesus, Engkau akan membawa mereka naik bukan turun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan berkati keluarga ini, Engkau berkati keluarga besarnya, Engkau menyertai berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan serta pengerja di Gereja Mahogani Bali, biarlah penyertaan Tuhan turun menyertai kami, pemulihan Tuhan menyertai kami Tuhan Yesus. Biarlah apabila saat ini Engkau mendapati kami yang dalam keadaan sakit, biarlah mujizat kesembuhan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Apabila Engkau mendapati kami yang beban berat Tuhan Yesus, Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Apabila Engkau mendapati kami yang ada dalam masalah Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Engkau yang menyertai kami jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan Yesus, dalam pekerjaan kami, dalam tugas kami, biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ibadah online kami telah selesai, dan sebelum itu kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semuanya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom. Di dalam kuasa namanya, takkan ku injak-injak iblis di kakiku. Sekali lagi katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, takkan ku injak-injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa, dengan iman panggil nama Yesus.